Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pencinta literasi yang berbahagia, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Somad, host pada acara Bedah Buku Kafa Institute. Kali ini seperti biasa kita akan mengunboxing buku yang akan kita bedah untuk pertemuan ke-26. Ini bukunya sudah datang. Ya. Datang. Nah, ini penulisnya sahabat saya, Saudara Iyu Rusliana. Kita akan buka ya bukunya. Buka. Nah, ini bukunya. Sudah terbuka. Ini cover depan. Kemudian ini cover belakang. Saya bacakan cover depannya. Cover depannya judulnya Mudahnya Menulis Ilmiah. Panduan praktis untuk guru dan mahasiswa. Kemudian penulisnya Dr. Iyu Rusliana MSI. Ada kata sambutan. Kata sambutannya dari Dr. Haji Sandiaga S. Uno, MBA. Nah, cover belakangnya saya bacakan. Judulnya Mudahnya Menulis Ilmiah, Panduan Praktis untuk Guru dan Mahasiswa. Ada dua cara yang mutlak diperlukan agar kemampuan menulis, khususnya bagi guru dan mahasiswa, yakni membaca teori serta mempraktikkan teori tersebut dengan tekun. Menulis saja tanpa teori tidak akan bisa menghasilkan tulisan yang sistematis. Memahami teori menulis tanpa dipraktikkan sama saja hasilnya tidak menjadi sebuah tulisan. Jadi, kedua hal itu harus dilakukan dengan baik. Buku yang ada di tangan pembaca ini berusaha menyuguhkan dua hal itu, teori dan praktik. Di dalamnya diuraikan secara sistematis bagaimana urutan membuat tulisan, artikel ilmiah di jurnal, artikel populer di media massa, buku, laporan PTK, dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu disajikan motivasi mengapa harus menulis. Buku ini terdiri atas 10 bab. Bab pertama membahas seputar rangsangan, motivasi, dan semangat mengapa harus menulis. Bab 2 mengupas cara membuat karya tulis ilmiah. Bab 3 mengulas cara menulis laporan penelitian tindakan kelas (PTK). Bab 4 membahas cara menulis artikel di jurnal ilmiah.
Kemudian bab 5 membahas cara menulis artikel ilmiah populer di media massa cetak dan online. Bab 6 membahas cara menulis buku. Bab 7 disajikan bahasa cara menulis kutipan dan menyusun daftar pustaka dengan memanfaatkan aplikasi. Bab 8 membahas cara mendeteksi plagiarisme. Adapun bab 9 mengupas aplikasi manajer referensi dan bab 10 menyajikan kisah para penulis hebat yang karyanya banyak dibaca orang. Guru dan mahasiswa atau siapapun yang tertarik dengan dunia menulis direkomendasikan memiliki dan membaca buku ini. Kemudian di bawahnya bukunya masuk kategori education and teaching. Kemudian ada ISBN-nya. Nah, di bawahnya sebelah kiri ada penerbit Prenada Media Group. Prenada Media Group. Divisi Kencana. Ini ada khusus buat saya ini. Bang ASH, mentorku, terima kasih untuk segalanya. 4/4/2022. Iyu Rusliana. Ya, Iyu ini sahabat saya, cuma dokternya duluan dia. Sukses ya, Bung Iyu. Ini judul lagi ya. Kemudian halaman berikutnya. Halaman berikutnya identifikasi buku. Judulnya Mudahnya Menulis Ilmiah, Panduan Praktis untuk Guru dan Mahasiswa. Edisi pertama, copyright 2022, ISBN dan ISBN elektronik. Cetakan ke-1 Februari 2022. Kencana 2022 1606. Penulis Dr. Iyu Rusliana MSI. Desain sampul Eko Widianto. Penata letak Jeffrey Firi dan Firi. Penerbit Kencana. Jalan Tambara Raya nomor 23 Rawamangun. Jakarta 13220. Divisi dari Prenada Media Group. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi tanpa izin sah dari penerbit. Nah, kemudian sambutan. Saya baca sambutannya. Sambutannya Dr. Haji Sandiaga S. Uno MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Penerbitan merupakan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif. Koran, majalah, buku, dan yang lainnya menjadi produk utama proses pencerdasan bangsa. Wartawan, sastrawan, penulis, peneliti, dan intelektual merupakan pelaku utama, tak lepas dari industri ini. Sejak revolusi Gutenberg hingga kini, berkembang tidak hanya dalam bentuk cetak, tetapi juga dalam format digital. Bentuknya mungkin berubah, namun energi kreatifnya tetap saja akal budi dan keterampilan berliterasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan turut mendukung industri penerbitan sebagai salah satu subsektor unggulan. Peran kami antara lain berupa dukungan fasilitasi, membuka akses pasar lokal, nasional, dan global, fasilitasi kebijakan perpajakan yang meringankan industri penerbitan, dan yang lainnya. Salah satu modal utama penerbitan adalah keberaksaraan atau literasi. Aktivitas intinya menulis dan membaca. Tugas mulia manusia
dan diperintahkan oleh semua agama. Karya literasi ini salah satunya buku, produk peradaban yang menjadi bagian penting dalam membangun kecerdasan umat. Tidak hanya produk, tetapi juga media utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Transformasi ilmu pengetahuan lintas generasi dan meluas tanpa batas terjadi karena adanya buku dan berbagai karya tulis lainnya. Menjadikan ilmu pengetahuan terbuka, dipelajari, diteliti, dan dikembangkan lagi. Akal budi dan literasi menjadi dua hal yang saling mengisi. Akal budi dicerahkan dan mendapatkan asupan dari tradisi literasi. Menulis bermutu juga hanya mungkin dengan akal budi yang melimpah kearifan. Media diseminasinya adalah diskusi, seminar, dan konferensi. Ruang dialog ilmu pengetahuan terbuka, dan itulah mengapa menulis menjadi keterampilan penting. Keterampilan milik kaum cerdik cendekia yang bertugas mulia, membimbing umat manusia menuju kebenaran dan bahagia. Hanya literasi yang memberikan pencerahan, merekam setiap kebaikan, dan menyebarluaskannya. Budi literasi harus menjadi pilar utama budaya bangsa. Keberaksaraan adalah energi utama ilmu pengetahuan. Filosofi inilah yang saya pahami. Ketika Kang Iyu, begitu saya memanggil, meminta untuk diberikan kata pengantar atas bukunya ini, dengan senang hati memenuhinya. Kang Iyu merupakan anak muda yang produktif dalam berkarya, aktivis Muhammadiyah dan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Buku ini sangat bermanfaat dan menjadi salah satu buku yang mendorong tradisi literasi berkembang pesat di negeri ini. Tidak hanya mahasiswa, para guru sebagai ujung tombak gerakan literasi di pendidikan dasar menengah diajak untuk produktif berkarya. Sangat senang dengan terbitnya buku ini dan selamat membaca. Jakarta, November 2021. Nah, itu sambutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Haji Sandiaga Uno. Kemudian berikutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar ini ditulis oleh penulisnya sendiri ya, Dr. Iyu Rusliana. Kata pengantar, Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadrat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah buku ini dapat diselesaikan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi penulis, buku ini sangat penting karena menuliskan ilmu pengetahuan adalah merekam dan meninggalkan warisan kebaikan. Di sisi lain, tradisi literasi di negeri ini masih rendah. Padahal dengan literasi kita bisa bersikap awas, kritis, berwawasan terbuka, dan merasakan keterbatasan ilmu pengetahuan di era keberlimpahan informasi ini. Sebagaimana diketahui, ilmu pengetahuan berkembang secara dinamis seiring berkembangnya peradaban manusia. Rekamannya diturunkan melalui tradisi penulisan. Jika kita mengenal Socrates, Plato, Aristoteles sekitar 2500 tahun lalu, itu karena mereka menuliskan buku yang dalam prosesnya diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan sampai kepada kita saat ini. Mengenal Imam Al-Ghazali dan banyak ilmuwan muslim masyhur lainnya, itu karena warisan pemikiran yang disampaikan melalui tulisan.
Buku ini awalnya merupakan bahan ajar untuk perkuliahan penulisan ilmiah dan populer yang diampu penulis di Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Jati, Bandung sejak tahun 2010. Namun kemudian segmennya diperluas ke para guru. Jadi selain untuk para mahasiswa, buku ini juga untuk para guru. Penulis membedakan antara menulis artikel ilmiah dalam bentuk jurnal, buku, dan menulis ilmiah populer di media massa. Gaya penulisan dan berbagai teknik yang ada di dalamnya yang membedakan. Walau tentu dasar keterampilan sama, yaitu menulis. Keterampilan menulis kalimat efektif dan penggunaan ejaan yang disempurnakan. EYD menjadi dasar dalam proses belajar. Mata kuliah penulisan ilmiah dan populer merupakan bekal keterampilan yang disajikan kepada seluruh mahasiswa program strata 1 di lingkungan perguruan tinggi agama Islam, PTAI, dan perguruan tinggi umum. Karena itu, menjadi kebutuhan utama untuk memperkaya bahan ajar yang telah ada. Diharapkan karya ini mengisi ruang kosong panduan tentang menulis yang lebih lengkap. Tak hanya keterampilan menulis artikel jurnal yang kaku dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah secara umum, tetapi juga kemampuan untuk menulis dengan ringan, renyah, dan mudah dipahami, sebagaimana ciri khas dari penulisan populer. Buku ini tak mungkin terbit tanpa dukungan keluarga tercinta, istri terkasih, Hera Susanti, dan anak tersayang, Haifa Rahmadinda Rusliana, Muhammad Sulaiman Nabhan Rusliana, dan Muhammad Sulaiman Nazwan Rusliana. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya saat Papa begadang mengerjakan naskah. Sangat surprise juga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Dr. H. Sandiaga S. Uno, BBAMBA, yang berkenan memberikan sambutan buku ini. Kepada penerbit Prenada Media yang bersedia menerbitkan buku ini, dihaturkan terima kasih atas kerjasamanya. Akhirnya penulis mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian untuk perbaikan buku ini. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah penulis dalam rangka pengembangan ilmu ke depannya. Bandung, Desember 2021, penulis Iyu Rusliana. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Daftar isi. Daftar isi, sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi Arab Latin. Bab 1. Wahai mahasiswa dan guru kami, menulislah. Bab 1 ada beberapa bagian. A. Mengapa perlu menulis? B. Mengawali tulisan. C. Membaca modal awal menulis. D. Kelas dan buku sebagai bacaan. E. Perpustakaan digital tempat bermain. F. Mahasiswa dan guruku pandai menulis. G. Tulisan yang keren. Bab 2. Menyusun karya tulis ilmiah. Juga terdiri dari beberapa bagian. A. Karya tulis ilmiah. B. Struktur penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. C. Model penelitian. D. Bahasa ilmiah. E. Notasi ilmiah. Bab 3. Menulis laporan penelitian tindakan kelas itu mudah. Juga terdiri dari beberapa bagian. A. Penelitian tindakan kelas PTK. B. Contoh rencana penelitian tindakan kelas. C. Proposal penelitian tindakan kelas. D. Penyusunan laporan penelitian tindakan. Bab 4.
Cara menulis artikel jurnal ilmiah. A. Mengenal artikel jurnal ilmiah. B. Persiapan sebelum menulis artikel ilmiah. C. Komponen-komponen artikel ilmiah. D. Tips dan trik membuat tulisan yang baik. E. Cara menerbitkan artikel ilmiah di jurnal terindeks. Bab 5. Menulis artikel populer di media massa. Juga terdiri dari beberapa bagian. A. Pengertian artikel populer. B. Teknik menulis artikel populer. C. Tubuh artikel populer. D. Bahasa dan editing naskah. E. Jenis bahasa populer. F. Berkenalan dengan media massa. G. Media massa. Kemudian 6. Bab 6. Teknik menulis buku. A. Mepublikasikan buku. B. Mengenal jenis-jenis buku. C. Trik dan tips menulis buku. D. Kelebihan menulis buku. E. Teknik menawarkan naskah. F. Membantu marketing. Bab 7. Penulisan, sitasi, dan daftar pustaka. Juga terdiri dari beberapa bagian. A. Penulisan kutipan. B. Penulisan anotasi. C. Penulisan kalimat elips. D. Penulisan catatan kaki. E. Penulisan daftar pustaka. Kemudian bab 8. Teknik mendeteksi plagiarisme. A. Definisi plagiarisme. B. Bentuk plagiarisme. C. Teknik memeriksa plagiarisme. Bab 9. Mengenal aplikasi manajer referensi. A. Mendeley. B. Zotero. Bab 10. Mereka yang tidak lekang oleh zaman. A. Abdul Muiz dalam kurung 1883 sampai 1959. Kemudian B. Hamka 1908 sampai 1981. Kemudian Ramadan KH, D. NH Dini, E. JK Rowling, F. Andrea Hirata, dan G. Habibur Rahman El Shirazi. Kemudian daftar pustaka dan tentang penulis. Nah, itu daftar isinya ya. Kita ke daftar pustaka. Ini daftar pustakanya. Daftar pustaka. Kemudian tentang penulis ya. Bionarasi penulis. Biografi penulis. Iyu Rusliana, lahir di Sukabumi 04 Juli 1981. Menempuh pendidikan di SDN Bang Bayang, SMP PGRI Cisolok, dan Semun Pelabuhan Ratu di kampung kelahirannya, Cisolok, Sukabumi, hingga 1999. Pada 2003 berhasil menyelesaikan studi sarjana di jurusan Akidah Filsafat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pendidikan S2 ditempuhnya di program kajian wilayah Timur Tengah dan Islam. Pendidikan S2 ditempuhnya di program kajian wilayah Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia Jakarta dan lulus tahun 2011. Pada 2020 menyelesaikan studi S3 pada program Doktor Ilmu Manajemen
Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta. Sejak 2009 menjadi dosen tetap di Fakultas Usuluddin UIN SGD Bandung. Mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, penulisan karya ilmiah populer, filsafat ilmu dan metodologi penelitian, dalam bidang penjaminan mutu pendidikan sekolah, madrasah, menjabat sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, BAN SM Jawa Barat, periode 2017-2022. Pernah berprofesi sebagai wartawan di Koran Rakyat Merdeka Jawa Post Group sejak 2005 sampai 2009. Dalam kegiatan kepemudaan, pernah sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat 2014-2018 dan Ketua Pusat Pemuda Muhammadiyah 2018-2022. Pernah aktif di MIN RI Yuno Foundation Jakarta dan Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Banyak diundang juga memberikan pelatihan menulis bagi para guru, mahasiswa, dan masyarakat umum. Menulis buku berjudul Filsafat Ilmu yang diterbitkan Revika Aditama Bandung tahun 2015 dan menulis bersama Sandiaga Salahuddin Uno dan Stefanus Ginting dengan judul Cipali, Trans Jawa, dan Tol 6 Presiden dengan 9 rahasianya yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama tahun 2021. Aktif menulis jurnal ilmiah, menyunting, mengeditori majalah serta buku. Ratusan artikelnya bertebaran di Kompas, Pikiran Rakyat, Republika, Sindo, Detik.com, Okezon.com, Suara Muhammadiyah, Kabarindah.com, dan berbagai media online juga majalah. Untuk berkorespondensi dapat melalui email iurusliana@uinsgd.ac.id. Nah, itu biografi penulis. Seperti biasa, saya tidak membahas konten buku, ya. Nanti konten buku akan disampaikan oleh penulisnya, Bapak Dr. Iyu Rusliana. Saya hanya mengantarkan para pencinta literasi untuk berusaha memahami isi buku ini, ya. Saya hanya berusaha mengantarkan. Nah, buku ini akan kita bedah pada bedah buku berikutnya, insya Allah. Kepada Bapak Ibu yang memiliki waktu luang, silakan hadir, join pada acara yang ditentukan. Nanti linknya akan saya berikan pada deskripsi video ini. Untuk para pencinta literasi, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.